Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini Kampung Poncol udah berubah sekarang. Tapi anak-anak muda nggak kedengeran jawabnya. Ibu-ibu, kalau mau cari calon menantu yang sering baca salam, makanya ibu-ibu kalau lihat anak-anak muda sering baca salam, jadiin menantu, nggak usah pakai syarat-syarat, udah biarin serahannya cuma 100 juta, jangan ditolak. Loh, kenapa? Ayo yang muda-muda kita jawab salam biar majelis kita lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد والتابعين لسيدنا محمد وتابعيهم إلى يوم المعاد أما بعد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والتابعين لهم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang akan kami pelajari dan yang sudah dipelajari, jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami dunia dan akhirat. Jadikanlah ya Allah majlis ilmu ini, majlis maulid ini bagi semua yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, terutama penyakit hati yang menggerogoti ibadah kita. Semoga Allah sembuhkan kita semua dari penyakit hati. Yang sedang punya utang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan utangnya cepat lunas. Yang sedang dagang, biar dagangnya laris dan berkah. Yang sedang tani, biar taninya subur, makmur dan berkah. Ibu-ibu yang dikasih duit sama suaminya kecil terus, jangan aminin dulu. Mudah-mudahan berkah ngaji pulang dari tempat ini, suaminya bertaubat, ngasihnya jadi gede, usahanya maju. Amin ya rabbal
Pemuda-pemuda yang hadir ke sini niatnya baik-baik, terutama tim hadrah yang belum punya jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh yang solehah. Amin ya rabbal. Putri-putri kita yang ada di depan yang solehah semua, saatnya waktu yang tepat menurut Allah, mudah-mudahan kalian dapat jodoh-jodoh yang soleh, orang-orang yang berilmu dan berakhlak dan berduit. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang saya muliakan para alim ulama yang hadir pada acara malam hari ini yang begitu banyak. Tadi saya berkumpul di sana sehingga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tetap kita tidak berkurang sedikit pun hormat kepada beliau-beliau, teriring doa yang terbaik dari kami. Semoga para ulama dipanjangkan umurnya oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, dan dijadikan oleh Allah sebagai panutan bagi umat seperti ulama-ulama terdahulu dan seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga segenap aparat pemerintah, perwakilan dari kelurahan dan juga RW yang baru. RW-nya baru ya? Baru RW-nya? Mana RW-nya? Itu mah bukan RW, itu mah Mujahid 212. Mana Pak RW-nya? Saya tadi udah ketemu di sono. Itu Pak RW gelagat-gelagatnya, Masya Allah. Tahun-tahun depan bakalan jadi anggota dewan kayaknya. Dengerin dulu. RW yang tadi saya lihat matanya, lirikannya tajam. Beneran, itu RW Masya Allah. Kalau jadi RW mah mesti tajam lirikannya. Orang-orang desa, orang-orang kelurahan, matanya mesti tajam, jangan lembek. Ibu-ibu nih, emak tuh. Emak coba lihat masjid. Emak mah lihat masjid pelanga pelongo. Cek mate, subhanallah. Paling gitu. Ini indahnya, mudah-mudahan nanti emak disolatin di situ. Paling gitu. Tapi kalau orang-orang pemerintah mah lain, matanya jeli. Mereka lirik-lirik masjid, wah ini bondek kayaknya belum ditutup, nggak bagus nih. Gitu, beres acara langsung ditutup ini. Yang mudah-mudahan di masjid yang baru, saya dengar informasi ini masih baru, mudah-mudahan menjadi sebuah kelezatan dalam beribadah bagi warga di sini. Ada peribahasa orang-orang Arab mengatakan al-jadid ladzi walau minal hadid. Perkara yang baru itu semuanya lezat walaupun perkara itu dari besi. Makanya ibu-ibu kalau punya rumah baru seneng nggak Bu? Senang. Punya mobil baru seneng nggak? Punya motor baru? Suami baru? Nggak senang nggak Bu? Loh, ibu-ibu jangan berpikir ibu-ibu punya suami dua, jangan. Ada orang meninggal punya suami baru bisa senang, bisa enggak. Artinya perkara yang baru lezat. Makanya di masjid sebelum kita ngaji, kita berdoa dulu sama Allah. Aparat pemerintah, para kesepuhan, tokoh masyarakat yang bahu-membahu dengan para masyarakat mewujudkan masjid, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Dan masjid ini sebagaimana Allah berikan masjid ini begitu indah, mudah-mudahan yang menghuninya pun, yang meramaikannya pun Allah berikan keindahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, para panitia peringatan Maulid Nabi yang disepuhi oleh Ketua DKM dan juga para reng-rengannya, terutama yang saya banggakan anak-anak muda yang terus berjuang bahu-membahu dalam mewujudkan acara ini. Kita doakan para panitia perjuangannya mudah-mudahan diterima oleh Allah.
langkah-langkahnya dijadikan amal kebaikan di sisi Allah, dan juga pemikirannya, perjuangannya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya hormati dan saya muliakan para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cuman ini saya tadi bapak-bapak masuk kemari ngaji, kalau begini suka pengen cepet-cepet beres. Kenapa ibu-ibu? Karena ngaji itu ibarat perang. Nah, perang tentaranya di depan perempuan, di belakang laki-laki. Ini perang menang nggak kira-kira? Harusnya laki-laki di depan, kalau perang itu perempuan di belakang. Jadi tahun-tahun depan bikin acara, bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu yang di sono. Kenapa? Biar perang kita luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Uhud, kalau tidak salah Nabi ngomong begini, para sahabat, kita baru pulang dari perang yang kecil. Jadi lawan musuh pakai pedang itu perang kecil, dan kita mau menghadapi perang yang besar. Sahabat-sahabat yang ikut perang bingung, ini perang yang besar ada lagi, padahal itu yang tadi perangnya begitu besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang lebih besar dari perang yang tadi. Sahabat bertanya, perang apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, perang hawa nafsu. Jadi perangi hawa nafsu kita. Ya. Ini bapak-bapak mohon maaf, kalau kita perang perempuan di depan, bapak-bapak di belakang, menang nggak kira-kira? Ini yang repot hajinya. Masya Allah, solehah, mudah-mudahan jadi ahli surga haji. Saya kalau ngaji dipandangin emak jadi tepara ruguh. Kalau anak muda sekarang bilang jadi salting. Ya Allah, untungnya emak pakai kerudungnya cakep. Coba kalau nggak pakai kerudung, saya turun dari panggung. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan di majelis maulid kita jadi peringatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, dan segala apa yang kita cita-citakan dari cita-cita yang baik diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada sedikit pesan dari panitia tentang peringatan maulid ini, untuk lebih dominan kita berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, akhlak Nabi Muhammad, bapak-bapak, Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya sama Rasulullah, sama orang lain, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad itu akhlak kehidupannya adalah Al-Qur'an. Artinya seisi Al-Qur'an itu ada pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangannya betul-betul Nabi tinggalkan, perintahnya betul-betul Nabi jalankan, sehingga tidak ada manusia, tidak ada makhluk Allah, semuanya yang bisa menandingi apalagi melebihi daripada kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Bu, ini ngaji buat ibu-ibu apa bapak-bapak sih? Dua-duanya. Bareng saya. Masya Allah. Ibu-ibu, Ustaz mau nanya, nyapu capek nggak? Kok curhat nih? Nyapu capek nggak? Jangan. Ngepel capek nggak? Masak capek nggak?
Ngelahirin capek nggak? Sakit ngelahirin? Nyapuin halaman capek nggak? Capek. Nyebokin anak? Capek. Apalagi nih? Buang nya anak di pempes? Capek nggak? Bapak-bapak no liatin curhatan istri-istri yang terlantar. Di seberang sono malah ketawa-ketawa lihat bininya ngomong capek. Pak, ngasih duit sama istri capek nggak? Capek nggak? Nggak. Kerja capek nggak? Ke kebun capek nggak? Dagang yang dagang capek nggak? Oh, bu, ibu-ibu di rumah capek, bapak-bapak di luar juga capek. Ini ada kejadian di televisi, orang muncul mengajarkan membandingkan capeknya istri di rumah sama capeknya suami di luar, dibanding-bandingkan. Ini kurang ajar ibu-ibu. Akhirnya muncul perempuan, suaminya baru balik kerja, kernyesehan dia. Suaminya bilang, "Bu, coba ambilin air sebentar, bapak baru nyampe." Wow, matanya udah tajam. Ternyata sugan, ini orang lagi nyuci. Akhirnya gara-gara tidak didatangkan air, masing-masing mengungkit. Ibu nih di rumah enak, bapak mah di luar, ya Allah capeknya bu. Ibunya jawab, cok saha, capean ibu di rumah, bapak mah keluar enak, pakai mobil, pakai motor, naik angkot enak, saya capek di rumah. Akhirnya muncul yang begituan. Makanya pernah ada kejadian satu keluarga debat masalah itu. Debat, kata suaminya, ibu sudah sekarang ibu cari duit biar bapak ngasuh anak. Itu bapaknya ngepel, ngasuh anak, nyebokin anak, masak nasi, sayur lodeh, asin, cara biasa. Ibu-ibunya ke kebun nyangkul, ngangkatin semen di bangunan, ke kebun. Subhanallah, masing-masing sore mereka kembali. Akhirnya mereka bertemu satu sama lain, minta cerita. Oh, ceritain coba pengalamannya. Diceritakan sama dia. Akhirnya masing-masing menyerahkan tugasnya kembali. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini poin yang pertama Anda harus paham. Ad-dunya darut ta'ab. Dunia itu tempatnya capek. Imam Syafi'i berbicara, orang paling bodoh sealam dunia, orang yang mengejar-ngejar sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Ada muridnya nanya, Imam Syafi'i, emangnya ada di dunia perkara yang Allah tidak menciptakan? Sungai ada, perempuan ada, laki-laki ada, mall ada, ini ada, emang ada? Kata Imam Syafi'i, ada satu perkara yang dicari oleh orang-orang bodoh, sementara perkara itu tidak diciptakan oleh Allah. Apa Imam Syafi'i? Perkara tersebut adalah ar-rohatu fid dunya, ingin istirahat di dunia, nggak ada ceritanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saat melakukan tanggung jawab masing-masing, Anda itu sedang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Karena menjalankan kewajiban, menyerahkan hak yang wajib dilakukan untuk orang lain, itu adalah salah satu daripada akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Bu, putri Nabi yang paling disayang Nabi siapa? Oh, iya, orang Poncol tenyaho putri Nabi. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, putri Nabi yang paling disayang Nabi siapa? Eta nu ngajawab kudu diberi hadiah dah. Masya Allah. Bapak-bapak, putri Nabi ada satu namanya Sayyidatuna Fatimah. Coba diperhatikan ibu-ibu.
Sayyidatuna Fatimah pernah suatu hari datang ke Rasulullah mengadukan tangannya belah-belah, tangannya kasar, tangannya hampir keluar darah karena sering menggiling gandum pakai batu. Jadi batunya segede nampan ini, satu di bawah, diisi gandum, ditaruh batu, diputer-puter pakai tangan, diputer-puter pakai tangan. Karena sering menggiling gandum pakai batu, pakai tangan, tangannya kasar, tangannya sampai berdarah-darah. Datang ke Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, ya ada apa Fatimah, ada apa? Ayah, tuh lihat tangan aku, kenapa tangannya? Nih, kenapa? Belah-belah kasar-kasar karena sering nyapu, sering nyuci, menggiling gandum di rumah, pekerjaan gak berhenti-berhenti. Mungkin kalau ayah bisa memberikan saya pembantu agar kerja di rumah, alangkah lebih baiknya. Akhirnya ibu-ibu tahu bu, apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Sayyidatuna Fatimah. Fatimah, sini. Ayo kita berangkat ke rumahmu di mana? Berangkat ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah menanyakan, di mana sapu yang biasa engkau pakai? Diambil ibu-ibu sapu. Kata Fatimah, ya Rasulullah, sapu yang biasa aku pakai yang ini ya Rasulullah. Itu Nabi Muhammad nggak banyak kalam, nggak banyak omongan. Kata Nabi Muhammad, hei sapu, kamu bergeraklah sendiri atas perintah putriku Fatimah. Akhirnya itu sapu disuruh Siti Fatimah untuk bergerak dan nyapu. Itu nyapu-nyapu sendiri. Sapu, sapuin tuh halaman. Itu sapu jalan sendiri. Ini mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapunya Pak jalan sendiri. Ibu-ibu kalau ditawarin suami beli sapu pakai remote mau nggak? Kayak main itu apa, mobil-mobilan, tapi bukan Mobile Legend, bukan. Hati-hati, main game berbahaya. Ibu-ibu dikasih sapu pakai remote. Jadi pas nyapu-nyapu halaman duduk di kursi gini, sapu ke kiri, sereka. Ada emak lewat, sapunya diberhentiin dulu. Kira-kira mau nggak bu? Mau. Emang ada sapu begitu? Tapi mungkin suatu waktu ada. Cuman yang mau saya sampaikan, ini sapunya Sayyidatuna Fatimah jalan sendiri. Sampai akhirnya kata Rasulullah, Fatimah, mana penggilingan batumu yang kasar itu mana? Ini ya Rasulullah. Kamu tinggal nyuruh batu ini jalan sendiri. Dimasukin gandum, disuruh batu jalan, itu gerak sendiri. Krek. Akhirnya keluar gandum, tepung gandum yang sudah bagus. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, kalau engkau mau seumur hidupmu ini penggilingan jalan sendiri, sapu jalan sendiri, kamu tinggal duduk, kamu tinggal suruh saja. Kata siapa? Rasulullah SAW. Kamu tinggal suruh, nanti di jalan sendiri. Oh, apa kata Nabi Muhammad? Tapi Fatimah, kalau ini semua jalan dengan sendirinya, berapa banyak pahala yang engkau tinggalkan begitu saja. Wahai Fatimah, kata Nabi Muhammad, satu sampah engkau buang di rumah keluargamu, Allah akan mencatatkan bagimu 10 pahala. Itu satu sampah, ibu-ibu. Bagaimana kalau ibu-ibu punya anak nyampah remehnya ada 1000 remeh, ibu-ibu? Bari sabobokun diacak-acak. 1000 remeh. Belum di sana, belum anak mertua nyampah juga.
Belum ini nyampah, ibu-ibu sapuin dengan ikhlas sambil baca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Itu Bu, udah Bu, itu nyapunya sholawatan di situ aja Bu. Sampahnya nyampe ke sono. Aduh, nyampe sono. Itu sampah. Sampai Sayyidatuna Fatimah ngomong, wahai Fatimah, satu biji gandum yang engkau masak, engkau hidangkan untuk keluargamu, itu menjadi kemuliaan di sisi Allah, mengangkat derajatmu, menyebabkan dosamu diampuni, menyebabkan derajatmu diangkat, menyebabkan pahalamu bertambah. Maka bagaimana dengan butiran-butiran gandum yang banyak yang engkau masak setiap hari? Ibu-ibu, akhirnya sudah diceritakan kemuliaan wanita saat mengurus rumahnya, dari mulai sapu-sapu sampai nyuci baju sampai masak. Sayyidatuna Fatimah dikasih pilihan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wahai Fatimah, pilihanmu dua. Satu, kamu tidak dapat pahala yang besar, biarkanlah semua pekerjaan ini dilakukan oleh sapu itu sendiri, penggilingan itu sendiri, kamu tinggal nyuruh, beres pokoknya, tapi nggak ada pahalanya. Atau kamu mau tangan kamu kasar, tangan kamu sakit-sakit, tapi kamu dapat kemuliaan di sisi Allah, kamu dapat pahala, kamu naik derajat, kamu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kamu mau pilih yang mana? Subhanallah ibu-ibu, kalau perempuan solehah nggak mikir panjang. Beliau menjawab, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, hentikan semua sapu-sapu ini bergerak sendiri, biarkan tangan ini berdarah-darah, asal aku menjadi perempuan yang dicintai oleh Allah. Ibu-ibu, kalau disodorkan dua pilihan, mau milih yang mana Bu? Pekerjaan rumah biar dikerjain sama pembantu, sama mesin, apa mending ibu-ibu yang kerja sendiri? Konsekuensinya tadi, dikerjain mesin, dikerjain orang, ibu-ibu nggak dapat pahala. Dikerjain sendiri dapat pahala, derajatnya naik, dosa diampuni. Mau yang mana? Siti Fatimah nggak mikir-mikir, langsung jawab, ibu-ibu mau istikharah dulu. Ustaz, saya mau jawab itu mau istikharah dulu Ustaz. Ini cerita dari mana? Ya, bapak-bapak kira-kira paham nggak? Jadi kalau punya istri solehah itu istri yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, betah di rumah, ngejalanin betul-betul amanat di rumahnya dia jaga. Tapi bapak-bapak harus tahu, Rasulullah pernah mengabarkan ada wanita ahli surga, namanya Asia. Ternyata diteliti, itu Asia selalu berdandan cantik di depan suaminya, selalu rapi di depan suaminya. Suaminya belum minta air, air sudah siap. Suaminya belum minta apapun, sudah siap, karena dia tahu kedemenan suami. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah satu majelis saya ceritakan dengan lengkap. Para suami ngomong, Ustaz, gimana caranya agar kami punya istri seperti itu? Itu banyak pertanyaan. Bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak mau nggak punya istri seperti yang barusan? Gambarnya sedikit aja. Bapak-bapak belum ngomong dia udah ngerti. Pulang kerja baru duduk, di hati ngomong, nyeruput kopi enak nih kayaknya. Itu belum nyuruh udah datang, Pak, ini kopinya, sambil senyum, giginya kelihatan. Ompong cina mantong aka ompong atuh. Tidak ada ompong di antara kita. Masya Allah. Bapak-bapak sama nggak, mau nggak punya istri seperti Asia? Kalau bapak-bapak mau punya istri seperti Asia, bapak-bapak harus seperti suami Asia. Asia itu punya suami benar-benar faham. Fahamnya apa? Perempuan diciptakan oleh Allah itu dari tulang rusuk paling atas. Kenapa dari tulang rusuk paling atas? Karena dekat ke tangan, dekat ke hati, isyarat dekat ke tangan untuk dilindungi oleh Anda wahai kaum laki-laki, dekat ke hati untuk Anda cintai. Jadi ulah mentang-mentang jadi suami ke istri teh nyentak we,
Sama. Makanya ibu-ibu, Asiyah itu beliau kalau urusan duit itu belum minta suaminya udah ngasih. Hari iya mah kopi hayang diantarkan sama mementa, hari duit koret kacida. Di mana ceritanya? Allah udah berfirman dalam Al-Quran, "Fas-salihatu lis-salihin." Laki-laki yang soleh akan bertemu dengan wanita yang solehah. Akhirnya gara-gara nggak paham, masing-masing menunggu. Saya mah pokoknya mau soleh, istri saya dulu harus soleh. Istri ngomong enggak, pokoknya suami saya soleh, saya soleh. Lo nggak bisa begitu. Yang jadi imam siapa di dalam rumah tangga? Bapak-bapak, apa ibu-ibu? Kalau berjamaah di masjid ini, imamnya masih berdiri, makmumnya udah ruku. Sami'allahu liman hamidah. Dia sujud, batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Makmum geraknya harus nungguin siapa? Imam. Kata imam, Allahu Akbar. Di belakang makmum, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallin. Baru baca apa ya? Bener. Coba kalau bapak-bapak baru juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum udah amin. Kira-kira bener nggak tuh? Bener rapi. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridu al-insanu liyafjura amamah. Terusin ibu-ibu. Allah. Bapak-bapak terusin. Allah, gitu aja. Nggak usah sibuk, nggak usah sulit, hidup mah Allah aja udah. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah fa idza bariqal basar. Allah, gitu aja, simple. Ya, akhir zaman banyak kiai dituntut suruh ngaji, ngomongnya kiai aja yang mewakili kami, biar kami bodoh, kiai yang pinter. Nggak boleh. Bapak-bapak, saya potong dulu yang tadi. Awas bapak-bapak. Saya potong dulu. Di sini rame corona nggak? Ya, bapak-bapak, masalah corona jangan dianggap sepele, jangan juga berlebihan. Tengah-tengah aja. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir, jangan meremehkan juga. Apaan sih corona? Nggak ada, jangan. Itu bukan akhlak Nabi Muhammad. Yang terbaik, ibu-ibu hidup normal, ke pasar ini dan itu, tapi tambah ibadah, jaga kesehatan. Makan kedondong yang muda, pakai sambal gula merah. Nah, itu yang sering, yang agak dawam tuh itu. Karena yang menaikkan imun itu rujak biasa buat ibu-ibu. Ya. Jaga kesehatan, cuci tangan, cuci muka, mandi aja sekalian. Terus biar sehat. Biar semuanya sehat. Corona musibah bukan? Musibah. Semuanya ngomong corona musibah, sampai dibuat satgas corona, bagus. Dibuat ini dan itu untuk menjaga corona, bagus. Itu perkara tidak pernah berseberangan dengan agama. Tapi bapak-bapak jangan salah. Menurut kacamata Islam, corona atau semacamnya itu musibah kecil. Ibu-ibu pilek itu musibah kecil. Ibu-ibu sakit musibah kecil. Bapak-bapak musibah kecil. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, a'zamul masaibi al-jahlu fid din. Musibah terbesar itu bukan corona, bukan flu, bukan sakit. Musibah terbesar bagi umat manusia adalah
kebodohan di dalam agama. Makanya kalau di sini ada Satgas COVID-19 atau semacamnya, dibentuk juga Satgas anak muda untuk mereka mendapatkan ilmu agama. Makanya tadi saya bincang-bincang, ada Ustadz siapa? Fathur Rahman apa siapa? Masya Allah, beliau anak muda milenial. Ayo wadahi semuanya, jalan terus. Kenapa? Satgas COVID bagus, tidak pernah bertentangan dengan syariat. Namun yang harus kita rapihkan, bagaimana satgas-satgas dari yang tua, yang muda, ibu-ibu, bapak-bapak, agar semuanya selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibentuk tuh satgas. Makanya ibu-ibu kalau mikir, Ustaz sekarang lagi tanya-tanya, tanya jawab, itu gimana sih corona biar cepat hilang? Corona biar cepat hilang mah jangan banyak ngomong, matiin HP-nya berita corona hilang. Nggak percaya sih? Saya di mana-mana ditanya corona biar hilang gimana? Buang di TV, buang di HP, buang semua, beres. Karena corona bukan di tubuh, di HP. Oh corona ya Allah, udah tutup. Makanya pemerintah kita cakep, bab corona ditutup, nggak boleh diceritain, bagus. Jadi masyarakat tetap tenang, nambah ibadah. Makanya Nabi Muhammad, bapak-bapak tahu nggak? Kata Nabi Muhammad, "Ma nazalal bala'u bima'siyatin wa ma rufi'a illa bistighfarin." Tidaklah turun bala bencana musibah kecuali gara-gara banyak maksiat. Dan musibah akan diangkat kembali dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini rapihkan istighfarnya yang sering. Nih, Bu. Masjid beres sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung jus motor apa? Astaghfirullahaladzim. Itu kalau habis sholat baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, doain ibu bapaknya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Angkatin tangan, beres. Umat kalau begitu seragam, bakalan rapih dia punya kehidupan. Ini mah Assalamualaikum, mukena serebet langsung. Buat lari ke WC, ke dapur, ambil piring kotor, ambil ini. Dalilnya kata Ustadz juga pahalanya gede. Iya gede, tapi wirid jangan sampai ditinggal. Kita santri dulu dididik sama guru sampai dikatakan apa? Tarkul wirid kirid, meninggalkan wirid itu monyet. Jadi ternyata kebun binatang tuh bukan di Ragunan, di safari, di masjid ada monyetnya juga. Nggak percaya sih. Siapa monyetnya tuh yang sholat nggak mau wirid-wirid dulu sama Allah. Hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salamnya nggak jelas, gerutu begitu. Waalaikumsalam. Ngomong yang benar. As-salat, tasydidnya. Assalamu alaikum. Ya, sukun ketemu fathah sebelumnya. Alaikum. Balemin. Alaikum. Alaikum warahmatullah. Nempo kenapa biasa tawahan. Assalamualaikum. Hati-hati. Coba ibu-ibu baca salam yang benar coba. Oh, Ustadz komandoin pakai bahasa Arab. Salasa baca bareng. Wahid, itsnin, salasa. Nah, yang di depan bener tuh, di sono nggak? Assalamualaikum. Bukan salamualaikum, bukan. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak-bapak. Benar.
Aya jelema kadang-kadang assalamualaikum, jangan. Assalamualaikum. Beres sholat berarti baca itu akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mau meneladani akhlak Nabi Muhammad, jangan repot-repot, setiap hari kehidupan kita warnai dengan akhlak Nabi Muhammad. Habis sholat baca wirid, masuk masjid, masuk masjid kaki mana dulu? Keluar masjid? Ini. Masuk WC kaki mana? Keluar WC? Pak RW nggak ada sih. Mana sih Pak RW? Ngumpet di mana sih? Tega sampai saya yang meraktekin. Pak RW mestinya nih. Mana Pak RW? Durung mari. Mana sih? Mana we? Mana si RW-nya? Masya Allah. Bapak-bapak, dengerin. Anda kalau masuk WC, dahulukan kaki mana? Kiri. Ibu-ibu mau tahu kenapa dahulukan kaki kiri? Karena WC itu tempat yang negatif dalam Islam. Kaki kiri menunjukkan arti negatif. Berarti negatif ketemu negatif, hasilnya itu yang kita cari. Masuk dalam WC mandi, nyaranyi, di mana ceritanya? Itu gara-gara masuk WC-nya salah, nggak baca doa. Ada bapak-bapak enak nongkrong smoking di WC. Itu ngisep asap yang berbau aromaterapi di WC. Itu sampai ada bapak-bapak di kita kebiasaannya kalau belum 2 batang nggak bangun. Pokoknya keluar nggak keluar 2 batang aja. Jadi ada rutin di kamarnya 2 batang di WC. Wah. Itu bapak-bapak negatif gara-gara cara masuknya salah. Kaki kanan didahulukan, kanan positif, WC negatif, positif ketemu negatif, negatif. Bapak-bapak, aduh hampura ya. Jangan sampai begitu atuh di WC narongkrong lain banyak lain. Dipikirkan itu nikmat dari Allah, bisa keluar kotoran, bisa keluar yang di depan, bisa kentut, bisa ini. Nikmat bukan dari Allah. Ibu-ibu ada orang nggak bisa kentut 3 hari, kira-kira hasilnya gimana? Bawa ke rumah sakit langsung, periksa sama dokter. Kenapa ini? Nggak kentut 3 hari. Oh, corona berarti. Sekarang yang nggak kentut juga corona, nggak berak corona, nggak ini corona, kolorna kali. Aneh. Oh, ini nggak kentut, itu diobatin pakai obat khusus biar kentut. Bu, Pak, kita dikasih kentut aja udah nikmat besar dari Allah. Hati-hati, makanya balik lagi yang tadi. Bapak-bapak jangan lupa yang tadi. Bapak-bapak, jadi kalau sama istri harus gimana, Pak? Kok sepi? Harus menjalankan hak paling dulu. Jangan nunggu istri, Ustadz, istri saya soleh, baru saya soleh. Oh jangan. Anda yang jadi imam, Anda harus mulai soleh terlebih dahulu. Mereka akan mengikuti kesolehan Anda. Nah percaya, kopi hayang nemrak, ari duit di kontongan wae. Jangan begitu, temrakin dong. Mah sini, mohon maaf bapak nggak dapat duit banyak sekarang, hanya ada 20 juta, ambil semua dah. Kasih. Ini udah dapat 50.000 diumpet-umpetin. Ya, kayaknya selangit, hasilnya seemprit. Mana ceritanya sih? Hati-hati bapak-bapak. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bentuk akhlak Nabi itu nggak usah berpikir ke arah-arah yang tinggi, banyak nggak usah. Anda hidup jalankan sunnah, pakai sendal tuh mohon maaf sendal sini sendal. Ibu-ibu, Bu, ning yang bawa sendal orang Aceh Bu. Tuh, jadi lamun rambutan mah itu rambutan Aceh, lain rambutan gelong lain. Tuh ibu-ibu, liatin. Mohon maaf, bapak-bapak liatin. Akhlak Nabi nggak usah yang sulit-sulit. Cerita akhlak Nabi yang sulit, Anda nggak pernah ngamalin yang kecil. Jangan.
Anda kalau pakai sendal, tuh dahulukan kaki mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Setelah yang kanan baru yang mana? Nah, ini banyak kejadian bapak-bapak. Perhatikan. Udah dipakai, kalau buka yang mana dulu? Buka sendal yang mana? Tuh. Tamat tukang parkirnya, ho. Kanan. Kiri. Tuh, yang mana dulu? Kiri. Beres baru yang mana? Tuh. Bapak-bapak, saya mau praktekkan perkara yang dianggap kecil. Tapi ini pahalanya besar. Salah paham orang buka sandal mau masuk masjid. Perhatikan. Ini masjid, ini sandal dia. Orang banyak ingat buka sandal kaki yang kiri dulu. Bener bukanya yang kiri. Langsung masuk. Bener dibuka sandal, enggak bener dimasuk masjid. Ini enggak bener. Oh, dipakai lagi. Dia buka kaki yang kanan dulu, sandalnya, dia masukkan ke masjid. Bener cara dia masuk masjid, tapi salah cara buka. Coba lihatin. Ini perkara yang begitu tuh akhlak Nabi Muhammad. Bapak-bapak udah dikasih nikmat masjid besar nih. Ini untuk apa? Bukan untuk dipandang. Untuk Anda aplikasikan sunnah-sunnah Nabi setiap hari di masjid ini. Caranya gimana? Nah, lihat. Buka sandal yang kiri. Sudah dibuka, jangan dimasukin ke masjid. Injek tuh sandal. Baru buka yang kanan, masuk ke masjid. Nanti keluar dari masjid, kita pakai sandal itu sunat yang mana dulu? Yang kanan. Keluar dari masjid sunat yang mana? Jadi saat keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri, injak sandal. Baru kaki kanan pakai sandal. Udah beres, baru pakai yang kiri. Jalan. Ini akhlak Nabi yang sangat dibutuhkan. Makanya revolusi akhlak itu berawal dari itu. Guru-guru kita nyampein begitu. Baik dari kalangan kiai-kiainya, kalangan habaib-habaibnya. Semuanya mengajarkan demikian. Habib Rizik Syihab ngajarin begitu. Habib Muhammad Al-Idrus ngajarin begitu. Kiai Syafi'i ngajarin begitu. Kiai Ahmad Soleh ngajarin begitu. Semuanya. Karena itu bukan pelajaran dari mereka. Itu bukan syariat mereka. Itu adalah syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Kalau nerima duit dari suami, adabnya gimana? Adabnya. Hati-hati. Bapak-bapak kalau ngasih duit ke istri, adabnya gimana? Cokot ah. Begitu. Wah. Ini akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti kita tularkan sama anak-anak dan putra-putri kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Bu, sudahlah, nggak usah panjang lebar. Saat bapak-bapak, ibu-ibu mau menerima atau memberikan apa yang menjadi kewajiban, pakailah cara-cara yang terbaik. Karena itu yang disebut namanya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang terakhir sebelum saya tutup salam. Pertanyaan yang terakhir. Ustaz, dari tadi ngaji bab akhlak walaupun tidak semuanya karena nggak mungkin semuanya tersampaikan. Namun intisari ngaji bab akhlak itu apa sih? Sampai cara buka sandal, cara buka baju, cara buka celana, cara naruh sorban, cara naruh ini, cara masuk WC, masuk masjid, naik kendaraan, sampai kita mau buang qada'il hajat diajarkan. Itu semuanya buat apa? Jawabannya cuma satu. Semua itu kita pelajari dan dituntut untuk kita amalkan sehingga tergemak revolusi akhlak atau semacamnya. Tidak ada tujuannya kecuali satu, agar kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah.
Ada bukti Ustadz, ada. Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Nabi Muhammad dengan akhlak mulianya dipuji oleh Allah. Makanya kita pun saat mengikuti Nabi Muhammad dengan akhlak-akhlaknya yang mulia, kita pun akan menjadi manusia yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ini mana suaranya nih? Anak-anak muda mana suaranya? Anak mudanya takbir. Tahu nggak hei anak muda? Kalian ini kalau ada di masjid begini, kalian ngumpul di maulid tuh ngejajar tuh anak-anak muda tuh. Dari yang pakai peci, yang enggak pakai peci, nggak apa-apa. Anak muda pecian, enggak pecian nggak apa-apa. Yang penting anak muda laki-laki itu jangan pakai kerudung, itu aja syaratnya. Jangan. Tuh lihat ya. Itu anak-anak muda kita yang laki-laki, mereka adalah tumpuan masa depan bagi para orang tua. Makanya kalau ada kakek-kakek ke masjidnya rajin, itu agama ngelihat itu ada kakek-kakek rajin, syukurlah, emang kudu rajin, bentar lagi juga masuk tanah. Ya wajar. Tapi kalau ada anak muda rajin ke masjid, rajin ngaji, PHBI dia ikut, keagamaan dia ikut, sosial dia ikut, itu adalah pemuda yang dibanggakan oleh para malaikat. Oh, makanya sampai Nabi Muhammad mengatakan wa rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid, dan laki-laki yang mereka hatinya selalu bergantungan kepada masjidnya Allah Subhanahu. Ibu-ibu, Bu, besok lusa ibu-ibu ketemu suami atau malam ini pulang maulid, sunnah ibu-ibu menceritakan hati ibu-ibu kepada suami. Maksudnya ucapkan, suami apa sih? I love you. Masih omongin. Nanti suaminya nggak usah repot-repot, Inggris juga nggak apa-apa. Apa Bu? I love you. Bapak-bapak jawab, Bu, apa? To love. Beres. To love sudah beres. Jalan sudah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau udah pakai akhlak Nabi, semuanya bakalan seneng dunia dan akhirat. Bapak-bapak nggak akan pernah nyalahkan istri, istri nggak akan pernah nyalahkan suami, karena manusia yang benar. Bukan sibuk nyalahin, bukan sibuk ngebanding-bandingin, tapi sibuk menjalankan hak dan tanggung jawab untuk orang lain. Makanya ibu-ibu nggak usah mikirin suami di luar itu gimana, nggak usah. Ibu-ibu fokus di rumah rapihin karena itu tanggung jawab. Suami juga di luar fokus, rapihkan, bawa rezeki yang halal ke rumah. Jangan sekali-kali harta yang haram dimasukin rumah tangga kita. Karena kalau sudah barang haram masuk ke perut, allahmu nabata minal haram fannaru aula bih, daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama untuk memusnahkannya. Makanya ibu-ibu kalau di sini ada yang namanya Bang Emok, jangan ikutan. Jangan pinjem-pinjem begitu, direnceng, di bareng-bareng di teras arah remok. Jangan. Masa iya umat Nabi, cinta Nabi, barang haram masuk perutnya. Bapak-bapak yang gemar judi, walaupun judinya kecil-kecilan, mancing pakai judi, kalau mancing olahraga nggak apa-apa. Mancing olahraga tuh mancing demen, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Oh, ada suaminya senang mancing. Ada. Bilangin nama suaminya, Bapak jangan mancing-mancing lagi. Kenapa? Kata Ustadz Muhyi juga, orang yang senang mancing hidupnya nggak akan maju-maju. Bapaknya bilang, kenapa nggak maju-maju? Kalau maju, kecebur. Sampein, jangan judi mancingnya. Yang senang main burung tuh, berputut apa, silahkan itu hobi Anda, tapi jangan sampai berjudi. Anda senang apa lagi? Jangan sampai berjudi, karena hasil daripada cara yang tidak benar,
hasilnya haram dan membahayakan kehidupan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang terakhir dari saya, dan ini nasihat untuk saya pribadi, juga nasihat untuk semua muslimin muslimat, mulailah bangun ibadah di dalam kehidupan kita. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu mau tidur baca doa, ambil wudhu dulu, beres ketemu semuanya berangkat ke rumah ambil wudhu. Habis ambil wudhu, salat 2 rakaat, langsung tidur baca doa. Bu, doamu tidur apa? Pak, doamu tidur apa? Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu di mana-mana doa mau tidur itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Eta we ngadoa teh. Padahal doa Nabi Muhammad bukan cuma itu. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu. Doanya Pak panjang. Coba kali-kali naik kelas, jangan betah di situ. Ibadah tingkatkan. Yang sholat duha biasa 2, tingkatkan jadi berapa? Yang biasa 4, tingkatkan jadi berapa? Berapa? 6. Yang biasa 6, tingkatkan jadi berapa? Dalam kebaikan bapak-bapak tingkatkan. Bapak-bapak yang biasa sholat qobliyah duhur 2, tingkatkan jadi berapa? 4. Jangan dipikirkan istri 1 gimana ningkat jadi 2, dosa lo mikirin begitu. Kalau mau ditelantarkan, kalau serius jadi pahala, silahkan bagi yang mau. Ya, jadi ibu-ibu kalau biasanya pelit harus dirobah nggak Bu? Robah apa jangan? Ustadz mau nanya sama ibu-ibu, sholat witir biasa berapa rakaat malam? Sholat witir berapa rakaat? Minimal 3. Ibu-ibu dawamkan, habis sholat isya, sholat ba'diyah, terus sholat witir, agar nanti subuh bangun. Kalau sebelum subuh bangun, walaupun sudah witir, ibu-ibu silahkan sholat tahajud. Karena witir di awal malam sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau bisa, jadikanlah witir itu sholat terakhir di malam hari. Makanya ibu-ibu witirnya, gabliyah ba'diyahnya, wudunya. Bapak-bapak mohon maaf, kalau berangkat ke masjid hari Jumat, jangan sesekali baju yang wangi, sudah pakai parfum yang non alkohol, dikotori sama bau rokok, di nongkrong di teras masjid. Jangan Pak. Biar ngerokoknya di rumah, di halaman yang lain, di teras masjid, jangan sambil ngerokok nunggu Jumatan. Jangan. Jadi mulai bangkit dari yang itu semua, insya Allah kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya tongkrongin HP? Mohon maaf. Mohon maaf. Kenapa saya tongkrongin HP di sini? Ini bukan gaya. Saya biasa terakhir mengingatkan, ini HP senjata yang berbahaya. Anda pakai benar jadi benar, Anda pakai tidak benar jadi tidak benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak tuh, saya nggak mau bicara hal-hal yang sulit. Mereka bercanda seperti itu biarkan, karena masaknya mereka bercanda. Tapi jangan sekali-kali dikasih HP sehingga bercanda dengan HP. Andaikan dia dikasih pun kontrol, jangan lama-lama. Jangan pernah Anda betah supaya terisi diberi HP. Risi siapa? Tah HP tah. Nongkrong dari jam 6 sampai jam 12 siang, ibu-ibunya nyantai lihat sinetron, pantesan. Hati-hati, jangan dibegituin bapak-bapak. Anak-anaknya yang bangunnya subuh kelewatan, kelebihan, bapak-bapak ajak bangunin, bawa ke masjid. Dari kecil ajarkan mereka senang ke masjid. Ya, makanya bapak-bapak saya lihat tuh, ada anak kecil tuh, ada anak kecil. Nah ini, bawa semuanya ke masjid, giring agar mereka jadi pecinta sejati bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahli surganya Allah. Amin. Kita diangkat derajat oleh Allah. Amin. Dan dijauhkan dari penyakit-penyakit. Amin. Terutama yang membahayakan corona atau semacamnya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pulang dari tempat yang mulia ini, tidaklah kita pulang kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, dan pulang dari sini kita bisa menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di masjid kita, di rumah kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Amin ya rabbal. Dan ini orang-orang soleh di belakang saya, tim hadrah, kalian istiqomahkan, hadrah teruskan, karena ini termasuk hal yang menjadikan syiar Islam ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, doakan tim hadrah biar panjang umur, sehat walafiat. Cuman ibu-ibu, Ustadz minta ke tim hadrah baca salawat dulu 1-2 bait saja. Setelah itu Ustadz tutup salam ibu-ibu, dan insya Allah sebelum salam Ustadz mau menyampaikan satu wirid yang ibu-ibu dawamkan di rumahnya masing-masing, bapak-bapak dawamkan di rumahnya masing-masing, terutama zaman sekarang sedang zaman fitnah. Jadi nanti beres baca hadrah 1 qasidah, 2 aja jawabannya, langsung saya ijazahkan 1 wirid. Selepas itu insya Allah saya tutup dengan salam. Jadi kepada tim hadrah saya ingin minta dengan ikhlas baca 1 qasidah. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Para jamaah yang punya pulpen tulis, yang punya HP rekam, karena ini hal yang sangat penting dan sudah hampir punah diamalkan di kita punya kehidupan. Pertama, sebelum subuh baca surat Toha. Sebelum subuh baca surat Toha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha
tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa sampai akhir. Kalau bisa di masjid sebelum subuh ada yang bangun jangan cuma tarhim, baca surat Thaha. Tidak ada satu aulia Allah kecuali sebelum subuh baca surat Thaha. 2 surat ibu-ibu yang akan dibaca oleh Nabi Daud di sorga, Thaha sama Yasin. 1. Kemudian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 selesai surat Thaha sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Saya nggak mau banyak-banyak menyampaikan tentang wirid, hanya mau 3 saja. 1 surat Thaha sebelum subuh. 2 subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 sebelum subuh. Yang terakhir, baca setiap malam 124 kali. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir itu doa Nabi Zakaria. Anda kalau dagang pembelinya sulit, salah satunya itu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Artinya, Rabbi, wahai Tuhanku Allah, la tadharni, jangan engkau biarkan aku fardan, menyendiri, wa anta khairul warithin, sedangkan engkaulah yang maha memberikan segalanya. Jadi malam ba'da salat isya baca Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Sebelum subuh baca surat Thaha, selesai baca surat Thaha baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini bapak-bapak, ini dibaca betul-betul didawamkan. Kalau memang ada yang mau nambah, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 244 setiap malam. Jadi beres baca Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad 244. Itu dibaca ya ibu-ibu, didawamkan. Karena banyak sekarang di kita krisis wirid ini seakan-akan perkara yang bid'ah. Wirid ini seakan-akan perkara yang sesat. Sampai orang-orang kalau baca wirid takut. Wah, ini kayaknya wirid ini. Enggak. Justru ada oknum yang mengatasnamakan Islam, ingin menjauhkan kita dari azkar, dari zikir-zikir, ingin menjauhkan kita dari aurat, dari wirid-wirid. Karena kekuatan umat Islam itu adanya pada ruh, dan kekuatan ruh tumbuhnya bukan Anda pergi berolahraga Sabtu Minggu, tapi dengan Anda duduk menghadap Allah, bacalah azkar dan wirid-wirid. Karena kekuatan badan ada batasannya, tapi kekuatan rohani tidak ada batasannya. Satu orang gagah melawan 1000. Kalau kekuatan fisik yang diandalkan pasti tidak akan pernah berani. Tapi kalau kekuatan ruh yang dia andalkan, jangankan 1000, 10.000 dia akan mampu untuk mengalahkan. Kenapa? Kekuatan rohani ini dahsyat. Terutama di zaman ini fitnahnya luar biasa. Zaman ini bagaimana umat Islam disudutkan, dianggap ini dan itu. Jadi jangan pernah tinggal daripada aurat dan azkar. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi selepas Isya baca apa? Oh, ibu-ibu bilang, Bu, kan jelas ada di HP Ustaz, di HP anak saya. Baca Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kemudian baca salawat. Sebelum subuh baca surat Thaha, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100. Dawamkan itu, insyaallah dengan izin Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah apa yang sudah kita kaji menjadi pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terfokus hadir tabligh akbar sering rame tapi pengajian mingguan jarang. Hadir pengajian mingguan, ibu-ibunya di masjid, bapak-bapaknya di masjid, atau ibu-ibunya pun di masjid, hadir, jangan pernah tidak hadir. Insya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli surganya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa da'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.